Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aulia menarik tangan Nadia ke dalam gang sempit di belakang Kai Aurit mereka. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena dinginnya air hujan yang membasahi baju mereka, tapi karena rahasia yang selama ini dia pendam. Tanpa kata, Aulia mendekatkan wajahnya dan mencium Nadia, ciuman pertama yang penuh gairah tapi juga ketakutan, yang seketika membuat dunia mereka berubah selamanya. Aulia mundur selangkah, matanya penuh harap dan ketakutan. Nadia, sahabatnya sejak SMA, terpaku di tempatnya, wajahnya memerah di bawah cahaya lampu jalan yang redup. "Apa yang kamu lakukan, Lia?" bisik Nadia, suaranya gemetar. Tapi di balik kejutan itu, ada sesuatu yang Nadia sendiri tak bisa abaikan, rasa hangat yang selama ini dia tekan dalam-dalam, karena dia tahu, di Indonesia ini, cinta seperti ini bukanlah pilihan yang mudah. Mereka berdua adalah wanita muda yang sukses di ibu kota. Aulia, 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di Sudirman, dengan keluarga yang mapan di Bandung. Ayahnya seorang pengusaha kain batik yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ibu Aulia sering menelepon, bertanya kapan dia akan menikah dengan pria baik-baik. Nadia, 20 genep tahun, adalah seorang guru sekolah dasar di Jakarta Selatan, berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Suaminya, Rian, adalah seorang insinyur yang sibuk, dan mereka baru menikah setahun lalu. Pernikahan itu seharusnya sempurna, tapi Nadia sering merasa hampa, seperti ada bagian dirinya yang hilang. Malam itu, setelah ciuman itu, mereka tak bicara banyak. Aulia meminta maaf, mengatakan itu hanyalah kekilan karena terlalu banyak minum kopi hitam. Tapi Nadia tahu itu bohong. Saat pulang ke apartemennya, Nadia tak bisa tidur. Gambar Aulia terus muncul di pikirannya. Ini salah, gumamnya pada dirinya sendiri. Di masyarakat Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, hubungan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Keluarga Nadia sangat konservatif, ayahnya seorang kiai di kampung, yang selalu mengajarkan bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita saja. Bagaimana jika Rian tahu? Atau keluarganya? Keesokan harinya, Aulia menghindari Nadia. Pesan-pesan di WhatsApp tak dibalas. Aulia duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer tapi pikirannya melayang. Dia sudah lama menyadari ketertarikannya pada wanita sejak kuliah di UI. Tapi dia tak pernah berani mengakuinya. Nadia adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Tapi sekarang, dia takut telah merusak persahabatan mereka. "Kenapa aku harus seperti ini?" tanyanya pada cermin di kamar mandi kantor. Tekanan dari keluarga semakin berat, ibunya baru saja mengatur kencan buta dengan anak temannya. Nadia di sekolah tak bisa fokus mengajar. Anak-anak bertanya kenapa Bu Nadia tampak sedih. Saat istirahat, dia menelepon Aulia, tapi tak diangkat. Akhirnya, dia kirim pesan, "Kita perlu bicara." Mereka bertemu di taman kecil dekat Monas sore itu. Udara Jakarta yang panas membuat suasana semakin tegang. "Lia, kemarin. Itu apa artinya?" tanya Nadia langsung. Aulia menunduk, Aku suka kamu, Nad. Lebih dari sahabat." Nadia terdiam, hatinya bergejolak. Dia merasakan hal yang sama, tapi takut. "Aku sudah menikah, Lia. Ini nggak bisa." Percakapan itu berlangsung panjang, penuh air mata. Aulia menceritakan perjuangannya melawan perasaan ini, bagaimana dia mencoba berkencan dengan pria tapi selalu gagal. Nadia mengaku bahwa pernikahannya dengan Rian lebih karena tekanan keluarga daripada cinta sejati. "Rian baik, tapi aku merasa kosong," katanya. Mereka memutuskan untuk menjauh sementara, tapi itu hanya membuat rasa rindu semakin dalam.
Beberapa hari kemudian, Rian mulai curiga. Nadia sering melamun, dan pesan-pesan dari Aulia yang tak sengaja terlihat membuatnya bertanya. Siapa Aulia? Kenapa kalian sering chat? Nadia berbohong, mengatakan hanya sahabat lama. Konflik mulai muncul. Aulia mendapat telepon dari ibunya, yang marah karena dia menolak kencan buta. Kamu mau jadi perawan tua? Keluarga kita malu, kata ibunya. Aulia merasa tertekan, tapi dia tak bisa berpura-pura lagi. Di sisi lain, Nadia mulai meragukan pernikahannya. Saat Rian mencoba mendekat, Nadia menolak dengan alasan lelah. Rian kecewa, tapi tak mendesak. Malam itu, Nadia bermimpi tentang Aulia, mimpi yang membuatnya bangun dengan hati berdebar. Akhirnya, mereka bertemu lagi secara rahasia di sebuah kai di Kemang. Aku nggak bisa berhenti memikirkanmu, kata Aulia. Nadia mengangguk, aku juga. Mereka memutuskan untuk mencoba, tapi dengan hati-hati. Ini adalah awal dari rahasia yang akan menguji segalanya. Mereka mulai bertemu diam-diam, berbagi cerita, tawa, dan sentuhan kecil yang penuh makna. Tapi di balik kebahagiaan itu ada ketakutan yang mengintai. Bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika masyarakat menolak mereka? Rahasia mereka semakin dalam. Aulia dan Nadia bertemu setiap akhir pekan, berpura-pura sebagai teman biasa. Mereka pergi ke pantai di Anyer, berjalan-jalan di pasir sambil berpegangan tangan saat tak ada orang. Ini seperti mimpi, kata Nadia suatu hari. Tapi mimpi itu mulai retak ketika Rian menemukan tiket kereta ke Bandung di tas Nadia. Kamu kemana kemarin? Tanyanya curiga. Nadia berbohong lagi, mengatakan mengunjungi keluarga. Rian tak percaya sepenuhnya, tapi dia mencoba memahami. Kita perlu lebih banyak waktu bersama, katanya, merencanakan liburan romantis. Aulia, di sisi lain, menghadapi tekanan dari keluarganya. Ayahnya datang ke Jakarta, memaksa dia bertemu dengan calon suami. Anaknya dokter, bagus untukmu, kata ayahnya. Aulia pergi ke pertemuan itu dengan hati berat. Pria itu bernama Aisal, tampan dan sopan, tapi Aulia tak merasakan apa-apa. Malam itu, dia menangis di pelukan Nadia. Aku nggak bisa, Nad. Aku nggak mau hidup bohong. Nadia memeluknya erat, kita akan cari jalan. Tapi jalan itu semakin sulit. Nadia mulai merasa bersalah terhadap Rian. Dia adalah suami yang baik, selalu mendukung karirnya. Saat Rian merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan makan malam mewah di restoran Italia, Nadia tersenyum tapi hatinya tak di sana. Aku cinta kamu, Nad, kata Rian. Nadia balas dengan senyum palsu, aku juga. Setelah itu, dia bertemu Aulia dan menceritakan semuanya. Aku merasa seperti pengkhianat, katanya. Aulia meyakinkannya, ini bukan pengkhianatan jika hatimu nggak di sana dari awal. Konflik memuncak ketika ibu Aulia datang tak diundang ke apartemennya. Dia menemukan foto Aulia dan Nadia yang terlalu intim, meski hanya pelukan sahabat. Siapa perempuan ini? Kenapa kalian begini? Tanya ibunya marah. Aulia berbohong, mengatakan hanya teman dekat. Tapi ibunya curiga, mulai menginterogasi. Jangan-jangan kamu. Astagfirullah, gumam ibunya. Aulia panik, menelepon Nadia malam itu. Ibu curiga, Nad. Apa kita harus berhenti? Nadia tak mau. Kita kuat, Lia. Tapi di dalam hati, Nadia mulai ragu. Keluarganya di Yogyakarta mulai bertanya kenapa dia jarang pulang. Ayahnya menelepon, kapan kamu kasih cucu? Rian sudah siap jadi ayah. Nadia merasa tercekik. Dia mulai berpikir tentang konsekuensi. Di Indonesia, di mana undang-undang tentang LGBTQ masih ambigu, tapi masyarakat sangat menolak,
mereka bisa kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan teman. Suatu hari, Rian menemukan pesan lama di ponsel Nadia. "Aku rindu kamu, Nad." Dari Aulia. Rian marah besar, konfrontasi Nadia. "Siapa Aulia sebenarnya? Kalian pacaran?" Nadia menangis, tak bisa bohong lagi. Aku suka dia, Ri." "Ma." Rian terpukul, tapi tak langsung marah. "Kamu lesbian. Kenapa nggak bilang dari dulu?" Mereka berdebat panjang malam itu. Rian merasa dikhianati, tapi dia juga menyadari bahwa pernikahan mereka tak pernah benar-benar bahagia. "Aku nggak mau jadi penjara buatmu," katanya akhirnya, meski hatinya hancur. Berita itu sampai ke telinga keluarga Nadia. Ayahnya marah besar, menelepon dan memaki. "Kamu bawa malu keluarga. Pulang sekarang." Nadia pergi ke Yogyakarta, meninggalkan Aulia sendirian di Jakarta. Di kereta, Nadia menangis sepanjang jalan. Dia tiba di rumah, dihadang keluarga. Ayahnya memaksa dia bertobat, mengajak ke pengajian khusus. "Ini penyakit, Nad. Bisa disembuhkan." Nadia merasa seperti tahanan, tapi di dalam hati, dia tahu ini bukan penyakit. Aulia, di Jakarta, merasa kehilangan. Dia mencoba fokus kerja, tapi gagal. Teman kantor mulai curiga kenapa dia sering murung. Suatu hari, Aisal menghubunginya lagi, mengajak bertemu. Aulia pergi, berpikir mungkin ini cara melupakan. Tapi saat Aisal mencoba menciumnya, Aulia mundur. "Ma, aku nggak bisa." Aisal kecewa, tapi mengerti. Malam itu, Aulia menelepon Nadia, tapi tak diangkat. Nadia sedang diisolasi oleh keluarganya. Nadia menghabiskan seminggu di Yogyakarta, di bawah pengawasan ketat keluarga. Ayahnya mengatur sesi konseling dengan seorang ustadz, yang mengatakan bahwa orientasi seperti ini adalah godaan setan. "Kamu harus sholat lebih rajin, Nad. Nikah lagi kalau perlu." Nadia mengangguk pura-pura, tapi hatinya memberontak. Dia merindukan Aulia, merindukan kebebasan di Jakarta. Malam-malam, dia diam-diam chatting dengan Aulia, menceritakan penderitaannya. "Aku nggak tahan, Lia. Mereka bilang aku sakit." Aulia marah mendengar itu. "Kamu nggak sakit, Nad. Ini kita yang benar." Dia memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta, menjemput Nadia. Tapi sebelum itu, dia harus menghadapi keluarganya sendiri. Ayahnya menelepon, marah karena mendengar gosip dari ibu. "Apa benar kamu suka perempuan? Itu haram." Aulia menangis, "Ayah, ini aku. Aku nggak bisa ubah." Ayahnya memutus telepon, mengatakan jangan pulang dulu. Aulia naik kereta ke Yogyakarta, tiba di sana dengan hati berdebar. Dia bertemu Nadia di sebuah warung kecil dekat stasiun. "Diam-diam, aku datang buat kamu," kata Aulia. Mereka memeluk, tapi Nadia takut. "Keluargaku dekat sini. Kalau ketahuan, bahaya." Mereka bicara panjang, merencanakan untuk kabur kembali ke Jakarta. Tapi rencana itu gagal ketika saudara Nadia melihat mereka. "Nad, siapa ini?" tanyanya curiga. Keluarga Nadia marah besar. Mereka konfrontasi Aulia, memanggilnya penggoda. "Kamu yang rusak anak kami," kata ayah Nadia. Aulia tak mundur, "Saya cinta Nadia, Pak. Ini bukan salah." Debat sengit terjadi, penuh tuduhan dan air mata. Akhirnya, Nadia memilih berdiri di sisi Aulia. "Ayah, Ma. Aku nggak bisa bohong lagi." Ayahnya kecewa berat, mengusir Nadia dari rumah. "Jangan pulang lagi kalau begini." Mereka kembali ke Jakarta, tapi masalah belum selesai. Rian mengajukan cerai, dengan syarat Nadia tak dapat hak atas apartemen. Nadia setuju, meski sedih.
Dia pindah ke apartemen Aulia, mulai hidup bersama. Tapi masyarakat mulai bergosip. Teman sekolah Nadia mulai menjauh setelah mendengar rumor. Kepala sekolah memanggilnya, kami dengar ada isu pribadi. Ini bisa pengaruh murid. Nadia merasa terancam kehilangan pekerjaan. Aulia juga menghadapi masalah di kantor. Bosnya, yang konservatif, mendengar gosip dari rekan kerja. Kita perusahaan keluarga, Lia. Jangan bawa masalah pribadi. Aulia merasa diskriminasi, tapi tak bisa melawan. Mereka mulai mencari dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta, bergabung dengan grup rahasia online. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Kalian nggak sendirian, kata seorang anggota. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Seorang teman lama Aulia, yang iri dengan kebahagiaan mereka, membocorkan rahasia ke keluarga Aulia. Ayah Aulia datang ke Jakarta, marah besar. Kamu pilih ini atau keluarga, tanyanya. Aulia ragu, tapi memilih Nadia. Ma, ayah. Ini pilihan aku. Ayahnya pergi, memutus hubungan. Nadia mulai meragukan keputusannya. Apa ini worth it, Lia? Kita kehilangan segalanya. Aulia meyakinkannya kita punya satu sama lain. Tapi tekanan semakin berat. Nadia sakit, stres membuatnya demam tinggi. Aulia merawatnya, tapi merasa bersalah. Ini gara-gara aku, katanya. Kesehatan Nadia memburuk, dokter bilang itu karena stres kronis. Aulia merawatnya dengan penuh kasih, tapi hatinya hancur melihat Nadia menderita. Kita harus kuat, Nad. Nadia tersenyum lemah, aku tahu. Tapi di malam hari, Nadia bermimpi tentang keluarganya, tentang Rian yang dulu. Dia bangun menangis, meragukan semuanya. Apa kalau aku kembali ke Rian, semuanya baik lagi? Aulia mendengar itu, hatinya sakit. Kamu mau ninggalin aku, tanyanya. Mereka bertengkar pertama kali, penuh emosi. Aku takut, Lia. Kita ditolak semua orang, kata Nadia. Aulia marah, kamu pikir aku nggak takut? Aku kehilangan keluarga juga. Pertengkaran itu membuat mereka berpisah sementara. Nadia pergi ke hotel, merenung sendirian. Di hotel, Nadia mendapat telepon dari Rian. Aku masih sayang kamu, Nad. Kita bisa coba lagi. Nadia tergoda, tapi ingat Aulia. Dia menolak, Ma, Ri. Aku nggak bisa. Rian kecewa, tapi menghormati. Nadia kembali ke apartemen, meminta maaf pada Aulia. Aku nggak mau kehilangan kamu. Mereka berdamai, tapi luka itu tetap ada. Masalah baru muncul ketika keluarga Aulia mengirim pengacara, meminta Aulia kembali atau kehilangan warisan. Aulia menolak, uang nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi itu membuat mereka kesulitan finansial. Aulia kehilangan proyek besar di kantor karena gosip. Mereka mulai mencari pekerjaan baru, tapi sulit. Suatu hari, mereka diundang ke acara komunitas LGBT di sebuah kai tersembunyi di Tamrin. Di sana, mereka bertemu aktivis yang berjuang untuk hak-hak mereka. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kita harus lawan, kata seorang aktivis. Aulia dan Nadia terinspirasi, mulai ikut kampanye online anonim. Tapi bahaya mengintai. Seorang tetangga melihat mereka berpelukan, melaporkan ke memanggil mereka, ini nggak pantas di sini. Mereka terancam diusir. Aulia marah, ini hak kami. Tapi mereka pindah ke tempat baru, lebih mahal. Nadia mendapat kabar ayahnya sakit. Dia ragu, tapi pergi ke Yogyakarta. Di sana, ayahnya lemah, tapi masih marah. Kamu kembali, tanyanya. Nadia menangis, aku cinta seseorang, ayah. Perempuan.
Ayahnya terdiam, lalu berkata, aku nggak paham, tapi kamu anakku. Itu adalah awal rekonsiliasi kecil. Aulia sendirian di Jakarta, merasa kesepian. Dia bertemu Aisal lagi, yang menawarkan bantuan. Aku bisa bantu kamu dapat kerja. Aulia tergoda, tapi menolak. Aku sudah punya pasangan. Aisal mengerti, tapi itu membuat Aulia berpikir tentang pengorbanan. Rekonsiliasi dengan keluarga Nadia berjalan lambat. Ayahnya mulai membaca tentang LGD, meski sulit. Aku nggak setuju, tapi aku nggak mau kehilangan anak. Nadia pulang ke Jakarta dengan harapan baru. Dia ceritakan pada Aulia, mungkin ada jalan. Aulia senang, tapi masih trauma dengan keluarganya sendiri. Mereka memutuskan untuk hidup terbuka lebih berani. Aulia posting di media sosial tentang cintanya, meski anonim. Respons beragam, dukungan dari teman, tapi juga hujatan dari netizen. Haram. Astagfirullah, komentar banyak. Tapi itu membuat mereka lebih kuat. Konflik terakhir muncul ketika mantan teman Aulia membocorkan identitas mereka ke media lokal. Berita menyebar, pasangan lesbian di Jakarta tantang norma. Mereka mendapat ancaman online, tapi juga dukungan dari komunitas internasional. Di puncaknya, Aulia dan Nadia diundang ke podcast tentang hak LGBTQ. Mereka bicara terbuka, kami cuma ingin dicinta seperti orang lain. Itu menjadi turning point. Keluarga Aulia akhirnya menelepon, ibunya menangis, aku rindu kamu, Lia. Mari pulang. Mereka pulang ke Bandung bertemu keluarga. Debat panjang, tapi akhirnya ada penerimaan parsial. Aku nggak paham, tapi kamu bahagia, kata ayah Aulia. Nadia dan Aulia kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Tapi harga yang dibayar mahal, kehilangan teman, pekerjaan, dan ketenangan. Mereka mulai bisnis kecil bersama, desain untuk komunitas LGBTQ. Hidup mereka tak sempurna, tapi autentik. Apakah mencintai seseorang dengan tulus, meski bertentangan dengan norma masyarakat, merupakan pilihan yang benar atau salah?